Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai tugas modul 7 mengenai rekursi dan linked list. Sebelumnya, rekursi itu adalah sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursi akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa. Dan solusi dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana tadi diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana lagi, namun serupa, demikian seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh permasalahan dan solusinya. Kita pertama ke contoh 1. Di sini sudah ada program yang kita siapkan. Pertama kita mendeklarasikan dulu variabelnya. Ada variabel m dan faktorial, dimana terdapat integer k. Kemudian di sini akan muncul masukan bilangan positif. Kemudian kita akan men-scan inputan yang tadi. Kemudian melalui perhitungan rekursif, maka faktorial n-nya itu akan diproses. Coba tiga segini. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua menggunakan deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci itu adalah deretan angka yang dua angka pertamanya itu sama dengan 1, dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Ini adalah contoh programnya. Pertama kita mendeklarasikan lagi, kemudian deklarasi Fibonacci-nya, kemudian dia akan diproses di scan-nya itu dan akan ditampilkan di sini. Nah, ini adalah perhitungan dari program Fibonacci itu sendiri. Jalankannya. Sekarang 10. 50. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga, yang merupakan sebuah game ilustrasi. Nah, ini adalah gambar permainan yang namanya Menara Hanoi. Di sana ada 3 buah tiang. Tiang pertama berisi tumpukan cakram. Kemudian cakramnya itu diameter terusannya ada pada posisi paling bawah, sementara cakram dengan diameter paling kecil ditumpuk di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga cakram paling atas adalah cakram yang berdiameter paling kecil. Seluruh cakram pada tiang pertama harus dipindahkan ke tiang ketiga, demikian sehingga kondisi tumpukannya sama, yaitu cakram ditumpuk dari diameter terbesar hingga cakram dengan diameter terkecil berada paling atas. Untuk itu, ada tiang kedua yang digunakan sebagai alat bantu pemindahan cakram tersebut. Syarat permainannya yaitu pemindahan cakram antar tiang hanya diperkenankan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ada tumpukan di mana cakram lebih besar berada di atas cakram yang lebih kecil. Oke, kita akan coba programnya. Di programnya itu seperti ini. Pertama deklarasi variabelnya. Oke. Kemudian masukkan jumlah cakram apa, scan, akan memproses dari masukan yang kita masukkan. Masukkan pemindahannya. Nah, ini yang pertama ini. Jika n-nya itu sama dengan 1, maka ini adalah nantinya. Kan?
maka kita coba masukkan 4 buah cakram. Ini langkah-langkah pemindahannya itu coba seperti ini. Oke, pada contoh soal yang selanjutnya ini, di sini kita akan pelajari bagaimana caranya saling memanggil lebih dari satu fungsi. Di sini pertama kita deklarasi variabel, biasa ada variabel k, terus kemudian integer bilangan genap, kemudian bilangan ganjil, kemudian kita masukkan timbangan dengan bulat di pin, kemudian scan. Lalu jika k sama dengan 0, maka 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Selain itu, apabila inputnya adalah bilangan genap, kemudian bilangan adalah bilangan genap, lalu sini ada bilangan ganjil. Kemudian jika inputnya itu merupakan bilangan genap, maka akan diproses kembali 1, dan jika bilangan ganjil akan diproses mulai dari bilangan 0. Semua masuk ke 0. Oke. Sekarang 1. Oke. Sekarang 0. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai single linear linked list yang merupakan struktur data berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambah ataupun dihapus. Lebih rincinya lagi, linked list terdiri dari rantai node atau simpul di mana setiap node-nya itu terdiri dari data pointer yang merujuk pada node-nya sendiri dan pointer merujuk pada node yang mengikutinya. Kemudian linked list memiliki kepala atau node awal dan ekor atau node akhir. Karena ekor adalah node akhir, dengan demikian dalam node tile, pointer yang merujuk pada node selanjutnya sama dengan 0. Kemudian jika linked list-nya itu hanya terdiri dari satu node, maka dalam node tersebut pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Kita langsung saja ke contoh. Ini adalah hasil running dari contoh program yang disediakan tadi. Kemudian kita akan melihat programnya. Ini programnya. Tipe dev, struktur simpul, kemudian cat namanya, plot nilai, kemudian struktur simpulnya itu. Kemudian sini adalah simpulku, dimana simpul 1 itu adalah simpulku, slice-nya itu simpulku sampai 3. Kemudian data masing-masingnya itu start copy, simpul 1 nama ini, kemudian nama Budi Citra. Ini adalah simpul nilainya. Oke. Nomor nilai plot, nilai sangka. Kemudian di sini ada sambungan link masing-masing simpul. Simpul 1, simpul 2. Oke, kemudian tampilkan hasilnya itu mulai dari simpul 1. Maka seperti ini. Dan nama nilai. Oke. Ini nama dan nilainya. Ini adalah untuk mengaktifkan cara loopingnya. Cuma kita telah mengaktifkannya. Lalu simpul 4.
Oke. Dan jika kita runnya hasilnya tadi seperti ini. Nama kemudian nilainya. Salah. Untuk soal nomor 2 itu mengenai penjelasan permainan menara Hanoi ini. Jadi sistemnya itu kita akan memindahkan pertama yang bagian atas ini. Pertama itu yang kita kerjakan adalah memindahkan yang terkecil itu ke titik 2 ke titik 3, lalu 2 kita pindahkan ke menara 2, lalu setelah itu kita pindahkan 3 ke sini, lalu setelah itu kita pindahkan 1 ke 4, lalu 2 ke tiang ketiga. Setelah itu kita pindahkan 1 ke tiang ketiga, lalu setelah itu kita pindahkan tiang 4 ini, yang terbesar cakram keempat ini. Setelah itu secara berurutan kita pindahkan semuanya ke tiang terakhir ini, sehingga semuanya dapat berpindah secara berurutan lagi. Kemudian kita bisa lihat penjelasannya. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi. Yang pertama itu kita memindahkan cakram paling atas, yang paling kecil ini, dari tiang 1 ke tiang 2. Nah, setelah itu cakram yang paling atas di tiang 1 itu adalah cakram 2. Nah, kemudian kita pindahkan ke tiang 3. Setelah dipindahkan ke tiang 3, cakram yang di sini tadi kita pindahkan lagi ke tiang 3. Lalu di sini kemudian di sini akan terdapat 2 buah cakram. Lalu cakram yang paling atas di tiang pertama ini, atau cakram nomor 3, kita pindahkan ke tiang 2. Nah, setelah itu cakram dari tiang 3 itu kita pindahkan ke tiang 1. Cakram nomor 1 yang tadinya di sini kita pindahkan di atas nomor 4, lalu yang nomor 2 itu pindah ke tiang 2. Lalu kemudian cakram yang nomor 1 tadi itu kita pindahkan lagi ke tiang 2. Lalu yang paling bawah di sini, atau cakram nomor 4 yang satu-satunya di sini, kita pindahkan ke tiang 3. Oke. Selanjutnya cakram dari tiang nomor 2 kita pindahkan lagi ke tiang 3, lalu cakram dari tiang kedua, atau cakram nomor 2, kita pindahkan ke tiang 1. Lalu yang ini, yang paling atas tadi di tiang 3 itu kita pindahkan lagi ke tiang 1. Kemudian cakram nomor 2 yang satu-satunya di sini, atau cakram yang berada di tiang kedua, atau cakram nomor 3, nah, kita pindahkan di atas cakram nomor 4. Lalu yang nomor 1 tadi kita pindahkan ke tiang 2. Cakram nomor 2 yang berada di tiang 1 kita pindahkan ke tiang 3. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir, dari tiang 2 ke tiang 3. Selesai. Kemudian soal nomor 3, penjelasan mengenai bilangan genap dan ganjil ini. Di sini dia melakukan perhitungannya itu, dimana untuk bilangan untuk bilangan ganjil itu dia akan return 1, dimana ketika jika n sama dengan 0 maka dia akan return 1. Jika tidak return ganjil, maka dia akan dikurangi 1, nilainya itu dikurangi 1 sampai dia bernilai 0. Kemudian jika dia bilangan ganjil, integer m-nya itu, maka m-nya itu sama dengan 0, kemudian dia return 0. Kemudian jika tidak, return genapnya itu
Nilainya itu akan dikurangi 1 secara terus menerus. Kemudian dari situ akan ditemukan hasil apakah angka yang dimasukkan itu bernilai genap atau bernilai ganjil. Nah, akan dimasukkan di sini. Apabila base-nya itu sama dengan 1, maka dia akan terhitung sebagai bilangan genap. Jika dia base itu sama dengan 0, maka dia bilangan ganjil. Nah, di sini deklarasi yang pertama itu apabila k-nya itu sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah 0, bukan bilangan genap atau bukan bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya soal nomor Oke, selanjutnya soal nomor 4 mengenai bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif secara rekursif. Oke, untuk soal nomor 4 ini langsung saya jelaskan saja. Pertama itu kita mengaktifkan library-nya itu. Ini adalah untuk mengaktifkan perintah print dan scan. Kemudian di sini adalah perintah system pause dan lain-lain. Kemudian library code-nya ini mengenai perhitungan. Kemudian pertama kita deklarasikan dulu variabel tak negatif bernilai integer, kemudian integer i, kemudian pangkat tak negatif sama juga ini merupakan tipe integer, kemudian dalamnya terdapat integer i dan integer j. Fungsi untuk ini adalah untuk fungsi pangkatnya. Nah, kemudian di sini adalah tipe integer. Lalu di sini tampilan layar yaitu input bilangan bulat. Jadi di sini pertama-tama akan diminta untuk yang pertama dia tampilkan adalah input bilangan bulat, lalu akan diminta untuk memasukkan angka. Setelah memasukkan angka, sini ada masukkan akan disimpan di variabel i. Oke, kemudian setelah itu akan muncul lagi input pangkatnya. Kemudian setelah kita masukkan angka, masukannya itu akan disimpan di variabel j. Jika j sama dengan 0 atau j lebih kecil 0, maka pangkat yang dapat dihitung harus lebih besar dari 0. Jika tidak, selain itu jangan pangkat tak negatif itu i, j, kemudian bilangannya itu sama dengan 0, yang akan ditampilkan itu adalah tampilan untuk bilangan ganjil. Kecuali itu, maka akan ditampilkan untuk bilangan genap. Sistem pause ya, silakan untuk menahan tampilnya agar tidak langsung tertutup. Kemudian ini kembali ke nilai 0. Nah, kemudian kembali ke nilainya. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Masukkan bilangan bulat 10, angkatnya 2. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, untuk soal nomor 5 itu seperti ini programnya. Kita struktur simpul, cat nama, plot nilai, kemudian struktur simpulnya, simpul itu dapat 3, 4 ding. 4, kemudian simpul nilainya itu ini untuk namanya ini, kemudian next simpul ya, ini Dewi simpul untuk nilai 80. Oke, simpul nilai ya, apabila kita nanti running maka hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk Amin, Budi, Citra, dan Dewi secara random itu nilainya adalah seperti ini. Mungkin untuk modul 5 cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.